kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Udah puasa ke-16, udah pada kompak, Masya Allah, udah hafal. Saya mau bertanya, ayo. Ustadz, aku mau tanya dong, aku ya. Ustadz, aku mau tanya dong, kalau tahun lalu kita punya utang puasa, kita belum sempat bayar, boleh nggak kita bayarnya pakai pay letter? Barang siapa Ya. yang melihat barang bukan milik kita, barang siapa tuh? Nah, barang siapa? Tapi Barang kalau barang siapa ada orang mulai datang untuk berutang, dia akan berkata, barangkali bisa kali. Mana tuh Ustadz? Kata Al-Quran, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Jadi orang yang sakit, orang yang ada uzur, orang yang sedang dalam perjalanan, dia memang ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa untuk berpuasa, maka dia boleh pay letter tadi bahasanya. Ya. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, membayarnya di hari dia sempat untuk membayarnya. Tapi kewajibannya adalah pada tahun yang sama. Kalau sudah lewat tahunnya, misalnya hutang puasanya 2 tahun yang lalu, 3 tahun, maka sekalian dengan puasa dan juga bayar denda. Ya, bayar denda itu fidyah. Bayar dendahnya adalah memberikan satu orang miskin makanan dalam sehari gitu, hari yang ditinggalkan. Oh, jangan-jangan kita suka bawain makanan tuh buat bayar itu ya ke kita ya, buat bayar fidyah. Mama mau nanya. Pasar tiap hari loh bawain kita makanan. Kalau ini bukan mama yang mau nanya, Pak, ini pertanyaan titipan. Dari siapa, Mak? Dari ibu-ibu pecinta hewan tapir. Ibu-ibu ngapain? Ini ibu-ibu pada nanya nih, katanya kan Emil Darda kan katanya suami orang ya. Nah, Iya. berarti kan itu suami saya juga. Kan dia orang, kan orang. Kamu juga orang. Mama masih aja begitu. Ketularan papa sekarang ya. Pertanyaannya ini Pak Ustadz. Kenapa kayak gitu? Katanya kalau kita ngelus kepala anak yatim kan, katanya dapat pahala. Ya. Nah, kebetulan saya kan anak yatim nih. Kalau saya ngelus kepala saya sendiri setiap hari, nah pahalanya langsung banyak Pak Ustadz. Anak yatim itu ada batasnya, ada batas usia sampai dia bisa berusaha sendiri, dia disebut anak yatim. Kalau udah usia kerja lalu dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa digolongkan lagi anak yatim. Misal emang dia bukan anak yatim lagi, dia anak malas. Kalau misalnya dia punya kemampuan tapi dia tidak mau belajar, dia punya kemampuan tapi dia nggak mau bekerja. Padahal di sisi lain ada orang yang lebih ngenes lagi kisah hidupnya tapi dia mampu bekerja, mampu bangkit gitu. Maka anak yatim itu ada batas usia, ada batas daripada dia dianggap sebagai anak yatim. Setelah dia 17 tahun sudah bisa bekerja sendiri, cari nafkah sendiri, maka dia bukan lagi anak yatim. Mengelusnya adalah mengasihinya sebenarnya, menyantuninya. Buat apa kita elus-elus, nggak pernah ngasih duit itu buat apa juga, subhanallah. Dia elus-elus doang. Elus-elus doang tapi nggak pernah ngasih bantuan, nggak pernah ngasih pekerjaan, nggak pernah ngasih sesuatu ya. Setiap ketemu anak yatim dielus, nggak ngasih sesuatu. Ngelusnya kucing. Dikasih sesuatu yang bermakna gitu. Masih dikasih sesuatu yang bermanfaat. Ustaz, gitu, ini saya ya. mewakili Selin nih. Selin tadi nitip pertanyaan ke saya. Apa sih pertanyaan Kak Selin? Katanya tuh gini pertanyaannya Pak Ustaz, tapi dia malu sih sebenarnya. Selin ini masih hidup, kenapa nggak Selin nanya Enggak, dia sendiri aja? malu, dia malu. Dia bilang gini, tolong tanyain dong ke Pak, tolong tanyain dong ke Pak Ustadz, kalau kita misalnya mencintai orang itu atau mencintai orang lain sampai kita mengikuti semua kebiasaannya dia, aduh gimana ya? Gitu, Iya, gimana tapi caranya supaya kita juga tidak mencintai seseorang yang orang kita cintai itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ngomong aja kali Lin kalau kayak gitu. Jadi gitu, misalnya kalau kita mencintai manusia tuh gimana ya? Tapi siapa sih orangnya itu kan yang gitu-gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kadar cinta itu sesuai dengan kadar mutaba'ah. Maka kalau mau lihat orang yang paling mencintai Rasul adalah lihat bagaimana dia mengikuti Rasulnya gitu. Semakin kita mengikuti seseorang berarti segitu juga kadar kita cinta sama orang tersebut. Ada orang yang cinta banget sama Valentino Rossi, sekacamata-kacamatanya diikutin gitu kan. Ada orang ngefans banget sama Ariel Noah, segaya-gayanya, ngomong-ngomongnya diikutin gitu. Berarti saking cintanya gitu. Maka tidak ada yang salah dengan mengikuti orang yang kita cintai. Cuman ada pesan yang sangat indah, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma.
Cintailah kekasihmu sekedarnya saja karena boleh jadi dia akan menjadi musuhmu. Betapa banyak orang yang sangat saling mencintai dulunya, akhirnya menjadi orang yang saling membenci. Kenapa bisa? Karena cinta yang terlalu dalam. Wabghid baghidaka hauna ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu suatu ketika nanti atau suatu waktu nanti. Maka bagaimana agar cinta itu tidak melebihi cinta kepada Allah? Maka ketahuilah bahwa dia ini ciptaan Allah, dia punya kekurangan. Yang tidak ada kekurangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai saja penciptanya ya. Cintai penciptanya. Aku mau tanya Pak Ustadz. Boleh, Kalau Ibu. misalnya suami kita sibuk nih kerja, nah pasti kan kita overthinking atau kadang-kadang cemas. Nah supaya kita nggak terlalu memikirkan atau bahkan mikir yang aneh-aneh tentang suami itu gimana gitu. Kita tidak bisa 24/7 menjaga satu manusia. Jangankan suami, anak saja kita tidak bisa gitu. Betapa banyak orang tua yang sudah pasang CCTV dari sudut mana jatuh-jatuh juga anaknya. Iya, benar. Dia pasang dia kasih sewa babysitter yang terbaik, termahal lah pokoknya tetap aja anaknya sakit gitu. Kita nggak bisa menjaga manusia. Yang bisa menjaga manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dekatin sang pencipta ya. Betul. Nah kalau mau curhat kayak gitu curhatnya sama Nagita. Nagita tuh bagus kalau kasih influence kayak gitu. Pengalamannya Buat baik. ngejagain gitu Nagita ya. tuh bagus kalau ngasih pengalaman bagaimana sih kalau suaminya Biar kayak gak gitu. cemas lagi. Iya. Yang dia nggak pintar tuh kalau milih laki tuh dia nggak pintar. Sedikit suaranya. Kalau saran saya, Kak Rumi, daripada mikir yang aneh-aneh, mending yang ente-ente. Sedikit saja. Ada doanya ketika melihat orang lain atau kita mau nitipin orang lain, bacain ayat kursi. Jadi ayat kursi itu bukan hanya buat setan. bukan buat meruqyah saja, tapi buat melindungi. Kan di situ ada kata wala yaudu hifdzuhuma. Allah yang Maha menjaga. Oh, jadi kita bisa bacakan Betul. ayat kursi Ya ke setiap suami dia tidur ke atau anak? sebelum dia. Boleh siapa saja gitu. Kalau itu, kalau ya. suaminya siapa tadi? Nagita. Itu ayat kursinya mesti setiap hari 1000. Dijaga ya. Silakan Pak. Boleh. Ustadz, saya mau nanya, Ya. apa hukumnya mengidolakan idolanya sendiri? Hukumnya mengidolakan idolanya sendiri. Ya. Idola. Mengidolakan orang lain. Iya, betul. Boleh saja. Nanyanya kayak rahasia ya, kecil banget suaranya. Ya Allah, gue sampai begini tadi nih gini, sampai begini gue. Ya nggak semua juga besar kali suaranya kayak kamu. Menghemat, kalau yang ini suara, jangan suaranya dibacain ayat dijaga, kursi ya. suaranya mahal. Bagaimana kita mengidolakan manusia? Boleh saja, tapi jangan sampai melebihi kita mengidolakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dikatakan, mengidolakan siapakah yang paling mudah? Mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya manusia yang tidak ada kekurangan hanya Nabi Muhammad. Manusia biasa, semakin kau dekat sama dia, semakin ketemu busuknya, semakin ketemu kekurangannya. Tapi Nabi Muhammad, semakin kau kenal dia, semakin ketemu kesempurnaannya. Masya Maka Allah. orang yang paling pantas dicintai manusia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Mau kemana kamu? Orang Pak Ustadz lagi ngobrol. Mau kemana kamu? Makanya mau pergi tuh izin atuh. Nggak kemana-mana, sebutan doang kakinya Pak Ustadz. Kamu mau ke sebelah sana kan? Kamu mau cari duit tambahan kan itu diisi iklan kan? Tahu. Padahal dia baca dong. Berisik lo ah. Maaf ya. Bete banget aku. Bete kenapa lagi sih? Iya, abisnya tuh kan aku udah janjian mau bukber sama teman-teman aku. Tapi jadinya nggak jadi dateng mereka, mana aku belum siapin apa-apa. Nih, aku pas lagi siapin juga buat kamu, jadi nggak usah bete lagi. Mendingan kita bukber aja ala Nutrisari. Alias buka bermacam-macam rasa minum Nutrisari. Nih, yang aku pegang rasa blewa. Tuh, aku tadi udah buatin buat kamu. Nih, jangan minum sekarang, belum buka ya. Ya ampun Kak Igun, seketika bete aku langsung hilang lihat tuh Nutrisari Blewa yang nyegerin kayak gini.
Iya dong, karena Nutrisari juga bervitamin. Bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Dan kandungan vitamin D-nya juga tinggi. Pokoknya banyak vitamin lain deh. Yuk kita bukber. Bukber Nutrisari, buka bervitamin. Nih, kamu juga harus cobain. Ini namanya Nutrisari Squeeze Orange. Praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nih. Wow. Tuh, Kak Igun juga punya. Aduh Kak Igun, aku tuh jadi nggak sabar deh untuk bukber. Buka bervitamin, minum Nutrisari. Tapi ini tuh bisa belinya di mana aja. Nih, aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau Nutrisari bisa beli di warung, minimarket, supermarket, sampai Starling pun juga ada. Tuh, jadi komplit. Nah, sekarang kita mau bagi-bagi 1 juta rupiah untuk 1 orang pemenang. Yuk! Telepon ke nomor di bawah ini ya. Dan kalau kita bilang bukber Nutrisari harus jawab buka bervitamin, minum Nutrisari. Cakep. Bukber Nutrisari. Buka bervitamin, minum Nutrisari. Iya, dengan siapa di mana? Fatina di Jakarta. Oke, Fatina di Jakarta. Nih, pertanyaannya buat kamu ya. Nutrisari apa yang dibuat sama Igun? Nih, A. Rasa yang pernah hilang. B. Rasa blewah. B. Rasa blewah. Yeay, semangat! Kamu dapat 1 juta rupiah. Dan jangan lupa dipotong pajak. Bukber ala Nutrisari, buka bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari. Bulan Ramadan mengajarkan kita karena bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan mendidik diri kita. Ada sebuah istilah yang baru akhir-akhir ini kita sering dengarkan, yaitu istilah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah berpindah. Mesti kita lengkapi kalimat ini, bukan hanya berpindah, tapi hijrah menuju sesuatu yang lebih baik. Ada juga orang soalnya yang hijrah dari sesuatu yang baik menuju yang buruk. Kita pengennya hijrah dari yang buruk menuju yang baik. Maka selain daripada hijrah itu sendiri, maka perlu diperhatikan adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesuatu itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya, tapi karena niatnya. Seperti Selin misalnya. Selin sekarang lagi hijrah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu bukan karena usahanya, tapi karena niatnya. Pahala yang akan Selin dapatkan itu tergantung daripada niatnya, bukan tergantung daripada amalnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Ada orang yang berpuasa lapar dahaga, tapi ada orang yang berpuasa tidak terlalu lapar dan dahaga. Maka yang mana yang paling banyak pahalanya? Ternyata yang paling banyak pahalanya adalah yang benar niatnya, yang lurus niatnya. Bukan karena yang paling lapar, bukan yang paling hausnya. Kalau lapar gitu boleh gak sih sender-senderan kayak gini nih? Kayak... Boleh aja. Ini saya lagi galau, apakah kita akan berbuka puasa? Tapi ini jamnya baru jam segitu tuh Pak Ustadz. Ini jamnya rusak. Boleh dong mah, jamnya mah. Ya dong mah, jangan bikin kita galau Bunda Kulana. Jamnya mah. Jamnya ntar keluar burung-burung ini soalnya kayak di PS. Gitu. Makanya syarat kebaikan itu selain daripada niat dan juga ada keikhlasan. Betapa banyak orang yang ketika nanti di hari kiamat menuntut pahalanya sama Allah. Ya Allah, saya full loh puasanya, mana pahalanya? Kata Allah, minta pahalanya sama saudaramu karena kau pamer sama saudaramu. Ya Rob, bulan Ramadan saya full loh sholatnya. Saya pengen pahala sholat itu ya Rob. Maka kata Allah, minta pahala itu sama orang lain. Kenapa? Karena kau sholatnya karena orang lain, bukan karena aku. Ini kayak ini suka pamer banget, apa-apa punya apa banda dikasih lihat, apa pakai gitu. Pak Ustadz, saya mau nanya dong, kalau saya pakai barang, terus barang gini, Kak Igun bagus, pinjem dong, tapi ujung-ujungnya nggak dibalikin. Ngomong aja ngomong aja. Boleh loh, boleh. Pinjam itu adalah mengambil dan mengembalikan secara utuh. Ini dianya ngasih Ustaz. Ya, Gara ngasih lo ngerampas dari tangan gue. Mendingan kita ngambil tajil yuk mau buka puasa. Yuk.